Zealand. Di setiap keputusan yang kita ambil tentu memiliki makna yang sangat berharga. Demokrasi bukan hanya tentang memilih seorang pemimpin, tapi demokrasi adalah tentang bagaimana caranya kita supaya bisa menghargai pendapat orang lain, menghormati suara orang lain, dan bisa bekerja sama untuk menghasilkan tujuan secara bersama. Namun, apakah demokrasi ini hanya ada di pemerintahan saja? Tentu tidak. Demokrasi itu ada di kehidupan kita sehari-hari, baik itu di lingkungan sekolah, masyarakat, ataupun di lingkungan keluarga. Melalui video ini, halo teman-teman semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1, saya atas nama Ismeriani Rosana, saya atas nama Ayu Sakina, saya atas nama Safira, saya atas nama Nur Faniningsi, saya atas nama Nur Sakina Maria, saya atas nama Busayir. Pada video kali ini, kami akan mengajak teman-teman semuanya untuk mengetahui secara bersama-sama makna tentang hak dan kewajiban dalam kajian demokrasi dan bagaimana contoh penerapannya dalam kehidupan yang nyata. Mari bersama-sama memahami bahwa setiap suara memiliki arti, setiap pendapat lain dihargai, dan setiap individu memiliki hak untuk berpartisipasi. Inilah kajian kami tentang hak dan kewajiban dalam kajian demokrasi. Selamat menyaksikan. Saya ingin mendapatkan pendidikan yang layak. Saya ingin pendapat saya didengar. Saya ingin diperlakukan dengan adil. Tetapi apakah kita hanya memiliki hak? Tentu tidak, kita juga memiliki kewajiban yang harus dilaksanakan. Lalu, bagaimana hubungan antara hak dan kewajiban dalam kehidupan sehari-hari? Nah, melalui apa yang sudah disampaikan tadi, kita juga harus mengetahui dong bahwa kenapa sih pendidikan demokrasi ini penting untuk kita terapkan di anak SD. Ada beberapa alasan utama yang kami paparkan kenapa pendidikan demokrasi ini sangat penting sekali untuk kita terapkan di anak SD. Alasan pertama yaitu membentuk karakter peserta didik. Usia SD adalah masa emas atau golden age untuk menanamkan nilai moral dan sikap toleransi dan saling menghargai orang lain. Anak SD harus belajar memahami bahwa mereka tidak hidup sendiri. Mereka harus dilatih menyeimbangkan antara hak dan pribadi, misalnya bermain atau berbicara, dengan kewajiban menghormati hak orang lain, misalnya mengantri atau mendengarkan orang lain. Mencegah pembulian atau perundungan. Demokrasi mengajarkan kesetaraan. Ketika anak paham bahwa setiap teman memiliki martabat yang sama, tanpa memandang perbedaan fisik ataupun status. Nah, bibit-bibit perilaku perundungan dapat dipangkas sejak awal. Melatih penyelesaian masalah secara damai melalui pembiasan musyawarah seperti pemilihan kota kelas dan pembagian tugas kelompok. Anak belajar menyelesaikan masalah dengan cara diskusi dan argumen logis, bukan dengan cara kekerasan atau tangisan. Dan yang terakhir, investasi warga negara yang kritis. Anak tidak bisa tiba-tiba menjadi warga negara yang bijak saat berusia 17 tahun. Berani berpendapat dan berpikir kritis harus dilatih selangkah demi selangkah mulai dari bangku sekolah dasar. Nah, kalau kita sudah mengetahui secara bersama-sama kenapa sih penting untuk menerapkan pendidikan demokrasi di anak SD, sekarang mari kita ketahui secara bersama-sama lagi mengenai materi utamanya, yaitu hak dan kewajiban dalam kajian demokrasi. Yang pertama yaitu hak asasi manusia atau HAM dan kewajiban, merupakan dua hal yang sangat penting baik itu dalam lingkungan keluarga, masyarakat, ataupun lingkungan sekolah. Hak asasi manusia atau HAM sudah ada sejak seorang itu lahir dari kandungan ibunya, dan hak ini harus dihormati oleh siapapun tanpa memandang perbedaan, baik itu dari perbedaan suku, agama, ras, ataupun status sosialnya. Adanya HAM ini bisa memberikan kita jaminan bahwa setiap orang itu bisa hidup dengan bebas, aman, dan harus diperlakukan sama atau adil, tanpa adanya perilaku yang bisa mendiskriminasi orang lain ataupun menjudge orang lain. Namun, dalam pelaksanaannya, setiap hak yang dimiliki harus diikuti oleh kewajiban. Seseorang tidak dapat menuntut haknya tanpa menjalankan kewajibannya. Misalnya, setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan. Begitu pula dalam kehidupan bermasyarakat. Setiap orang berhak
menyampaikan pendapatnya, tetapi juga harus menjalankan kewajibannya dan menghargai hak orang lain dan menjaga ketertiban. Oleh karena itu, keseimbangan antara hak dan kewajiban sangat penting dalam menciptakan kehidupan yang harmonis. Jika seseorang hanya menuntut hak tanpa melaksanakannya kewajiban, maka akan muncul berbagai macam konflik dan ketidakkeadilan. Apabila sebaliknya hak dan kewajiban dijalankan secara seimbang, kehidupan masyarakat akan lebih tertib, adil, dan saling menghargai. Dengan demikian, kesadaran akan pentingnya hak harus ditanamkan sejak dini, agar tercipta lingkungan yang adil dan bertanggung jawab. Nah, dan sekarang kita juga harus mengetahui bagaimana sih contoh penerapan hak dan kewajiban dalam kehidupan sehari-hari. Contoh yang pertama yaitu akan dijelaskan oleh Yang pertama, bidang politik. Haknya yaitu memilih dan dipilih dalam pemilihan umum atau hak politik. Kewajibannya yaitu menghormati hasil pemilu dan menaati peraturan yang berlaku dalam proses demokrasi. Dan yang kedua, bidang hukum. Haknya yaitu mendapatkan perlindungan dan keadilan yang sama di mata hukum, dan kewajibannya yaitu taat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan. Yang ketiga, di bidang pendidikan. Haknya itu mendapatkan pendidikan yang layak dan berkualitas. Kewajibannya mengikuti pendidikan dasar yang diwajibkan oleh pemerintah serta menghormati tenaga pendidik. Yang keempat, di bidang sosial dan ekonomi. Haknya itu memperoleh pekerjaan dan penghidupan yang layak. Kewajibannya itu yaitu membayar pajak sebagai kontribusi terhadap pembangunan nasional. Lalu yang kelima, di bidang pertahanan dan keamanan. Haknya itu mendapatkan rasa aman dan perlindungan dari negara. Kewajibannya yaitu ikut serta dalam menjaga keamanan lingkungan dan membela negara apabila dibutuhkan. Dan sekarang mari kita melangkah ke praktiknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Adakah yang kurang baik atau ada yang ingin diceritakan dengan Ibu? Ya. Oke, semoga kabarnya selalu baik. Nah, sebelum kita belajar, alhamdulillah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoanya dipimpin oleh Yang Sakinah. Sebelum kita melaksanakan proses pembelajaran, mari kita sama-sama berdoa. Berdoa dalam hati mulai. Selesai. Jadi hari ini Ibu ingin memberitahukan kalian semua bahwa kita akan melaksanakan kegiatan yang sangat seru dan sangat menyenangkan. Kegiatan apa itu? Yaitu pemilihan ketua kelas. Nah, kegiatan ini tidak hanya akan membantu kita untuk memilih seorang pemimpin, tapi juga kita akan belajar berdemokrasi, tentang kejujuran, dan tentang menghargai pemimpin dari siapapun tanpa menunjuk suara itu. Coba kalian bayangkan, kelas kita adalah sebuah negara kecil yang dimana sebuah negara kecil ini harus ada pemimpin yang bisa melayani teman-temannya, kemudian bisa bertanggung jawab, disiplin, dan bisa menjadi teladan untuk semua orang. Jadi hari ini kita akan melaksanakan pemilihan ketua kelas layaknya seperti pemilu seperti yang orang-orang lakukan setiap 5 tahun sekali. Atau saja kita sedang melakukan pemilu. Oke. Mengapa simulasi pemilihan ketua kelas ini penting dilakukan? Karena dari ruang kelas inilah nilai-nilai demokrasi mulai tumbuh. Indonesia adalah negara demokrasi yang masa depannya bergantung pada generasi muda yang mampu memilih pemimpin dengan bijaksana, bukan karena ikut-ikutan, popularitas, atau bahkan kedekatan semata. Melalui kegiatan ini, peserta didik belajar bahwa setiap suara memiliki arti, setiap pilihan membawa tanggung jawab, dan setiap keputusan harus didasarkan pada visi dan misi, serta integritas calon pemimpin. Dengan membiasakan budaya demokrasi sejak di bangku sekolah, kita sedang mempersiapkan lahirnya warga negara yang cerdas, jujur, kritis, dan bertanggung jawab. Harapannya, ketika mereka kelak menjadi bagian dari masyarakat,
mereka bisa berkontribusi dalam menciptakan Indonesia yang lebih adil, lebih bermartabat, dan semakin maju melalui proses demokrasi yang sehat. Hari ini mereka memilih ketua kelas, esok hari mereka akan memilih pemimpin daerah, pemimpin bangsa, bahkan mungkin berdiri sebagai pemimpin yang bisa membawa perubahan bagi Indonesia. Apa yang dipelajari hari ini akan menjadi bekal untuk menghadapi masa depan. Semoga langkah kecil yang dimulai dari ruang kelas ini menjadi awal lahirnya generasi yang cerdas dalam berpikir, jujur dalam bertindak, berani menyampaikan kebenaran, menghargai perbedaan, serta mampu menjaga persatuan di tengah keberagaman. Karena Indonesia yang lebih baik tidak lahir begitu saja. Indonesia yang maju dibangun oleh generasi yang sejak dini belajar bertanggung jawab atas setiap pilihan yang mereka ambil. Sebab sesungguhnya perubahan besar selalu diawali oleh langkah-langkah kecil, dan hari ini langkah kecil itu dimulai dari sebuah ruang kelas, dari satu suara, satu pilihan, dan satu harapan. Dari sinilah kita sedang menanamkan benih-benih demokrasi yang kelak akan tumbuh menjadi kekuatan besar untuk mewujudkan Indonesia yang lebih adil, lebih bermartabat, lebih maju, dan lebih sejahtera bagi seluruh rakyat Indonesia.